Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Olaisa Fitri, NIM 2068138, Prodi Ekonomi Syariah Lokal 6B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dedolarisasi. Baiklah, adapun pengertian dedolarisasi itu sendiri adalah pengurangan penggunaan mata uang dolar dalam kegiatan ekonomi, baik itu di perdagangan internasional, investasi, dan lainnya. Adapun tren dedolarisasi alias mengurangi penggunaan dolar Amerika Serikat untuk perdagangan dan investasi ramai belakangan ini setelah kelompok negara BRICS yang terdiri dari negara Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan ingin membuat mata uang tandingan. Indonesia belakangan ini juga gencar mengajak negara Asia Tenggara untuk transaksi dengan mata uang lokal. Upaya untuk mulai meninggalkan dolar Amerika Serikat. Kabar dedolarisasi ini sebetulnya bukan wacana baru, tetapi kembali ramai setelah Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Serikat yang tergabung dalam aliansi BRICS dikabarkan akan merilis mata uang tandingan euro dan dolar Amerika Serikat. Adapun upaya Indonesia mengurangi dominasi dolar Amerika Serikat. Bukan hanya negara BRICS. Indonesia juga ingin mengurangi ketergantungan pada suatu mata uang tertentu agar dapat menjaga stabilitas rupiah. Upaya yang dilakukan lewat kerjasama regional itu untuk penggunaan mata uang lokal untuk penyelesaian transaksi perdagangan, investasi, hingga pembayaran lintas negara yang disebut dengan Local Currency Transaction atau LCT yang digagas Bank Indonesia. Indonesia memiliki kerjasama transaksi mata uang lokal dengan Thailand, Malaysia, China, dan Jepang. Melalui kerjasama ini, transaksi dengan 4 negara itu bisa diselesaikan tanpa perlu lagi konversi ke dolar Amerika Serikat. Namun, ada juga manfaat dedolarisasi itu sendiri. Yang pertama, kemandirian kebijakan moneter, yakni dengan menggunakan mata uang domestik sebagai alat pembayaran dan penyimpanan nilai yang dominan, negara dapat mengatur suku bunga, jumlah uang beredar, dan kebijakan lainnya sesuai dengan kebutuhan ekonomi internasional. Yang kedua, pengurangan risiko fluktuasi nilai tukar. Dengan dedolarisasi, negara dapat mengurangi ketergantungan pada perubahan nilai tukar dan mengurangi risiko yang terkait, yang dapat membantu menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih baik lagi. Yang ketiga itu pengurangan risiko ekonomi dan keuangan. Dedolarisasi itu sendiri yang tinggi dapat memperkuat ketergantungan negara pada perekonomian dan kebijakan ekonomi Amerika Serikat. Hal ini dapat meningkatkan kerentanan terhadap gejolak ekonomi global atau perubahan kebijakan yang mungkin dilakukan oleh Amerika Serikat. Yang keempat itu adalah peningkatan kedaulatan ekonomi. Dedolarisasi itu sendiri dapat menjadi langkah menuju peningkatan kedaulatan ekonomi negara dengan memiliki mata uang domestik yang lebih dominan. Negara dapat meningkatkan kontrol dan kemandirian dalam kebijakan ekonomi, perdagangan, dan keuangan. Baiklah, selanjutnya adapun kerugian dedolarisasi itu sendiri bagi suatu negara. Jadi, yang pertama itu adalah ketidakpastian dan ketidakkepercayaan pasar. Jadi, jika suatu negara memutuskan untuk melakukan dedolarisasi, hal ini dapat menciptakan ketidakpastian dan ketidakpercayaan di pasar. Investor dan pelaku bisnis mungkin menjadi waspada terhadap perubahan mata uang yang dapat mempengaruhi keuntungan mereka dan stabilitas transaksi mereka. Adapun yang kedua yaitu perubahan biaya transaksi.
Jadi, de-dollarisasi ini akan melibatkan perubahan dalam biaya transaksi bisnis, transisi dari penggunaan dolar Amerika Serikat ini ke mata uang domestik atau mata uang lain. Mungkin membutuhkan penyesuaian infrastruktur, sistem pembayaran, dan prosedur bisnis yang dapat menghasilkan biaya tambahan. Adapun yang ketiga, yakni inflasi. Potensi inflasi, de-dollarisasi dapat memicu inflasi, terutama jika negara tidak memiliki kebijakan moneter yang efektif. Jadi, ketika mata uang domestik digunakan secara luas, kebijakan moneter negara tersebut harus akan memainkan peran yang lebih besar dalam mengatur pasokan uang dan tingkat suku bunga. Adapun yang keempat, kelemahan mata uang domestik. Jika mata uang domestik tersebut negara yang menerapkan de-dollarisasi tidak stabil atau lemah, hal ini dapat menyebabkan penurunan nilai tukar dan melemahnya daya beli masyarakat. Adapun yang kelima, yakni potensi pengaruh politik. Jadi, de-dollarisasi ini dapat menjadi isu politik yang sensitif dan menghadapi resistensi dari berbagai pihak. Keputusan untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat dan mempromosikan mata uang domestik dapat memicu konflik kepentingan politik, termasuk perdebatan tentang kebijakan moneter, pengaruh ekonomi global, dan hubungan bilateral dengan Amerika Serikat. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.